saya ketemu malam hari ini, semuanya semangat. Ada yang baru pertama kali datang? Sebelum saya, oke, gitu, baik. Kenalkan, saya Chandra. Saya bergabung di sini sudah 6 bulan ke sekarang. Harusnya dari Desember saya dikenalkan produk ini by phone ya. Tapi saya selalu kalau ditawarkan produk-produk dari direct selling begini, saya biasanya beli aja, tapi tidak saya jalankan. Karena saya tahu produk direct selling itu mutu baik. Kalau dibilang mahal kan bukan uang saya yang diambil. Bapak Ibu, kalau ditawarkan teman, diundang teman, jangan kita underestimate dulu. Kenapa kok kita diingat teman kita atau saudara kita? Direct selling atau multi level itu pasti yang diundang, kalau nggak saudara pasti teman. Setuju? Artinya apa? Mereka tuh perhatian sama kita. Mereka tuh care sama kita. Sama dengan ponakan saya, Dr. Yudi itu ponakan saya. Begitu dia jalankan sebuah bisnis yang luar biasa, dia ingat saya. Begitu dia lihat kegunaannya, manfaatnya pada saat dia praktek maupun diberikan kepada ayahnya, dia ingat saya. Berarti saya itu ada di pikirannya, ada di hatinya. Ingat seperti itu. Setuju? Nah, sebenarnya saya tidak memiliki sakit yang gimana ya. Sakit kita itu kan sakit karena usia. Usia saya tahun ini 63 tahun. Sejak usia 30-an itu saya HNP. Apa kecetit ya? Kecetit. Nah, saya sudah pertama kali kena itu salah ngangkat barang. Jadi saya ngangkatnya gini. Waktu itu di rumah ada acara sekolah minggu, saya bersih-bersih, angkat kayu gitu kan. Nggak kuat, terus diangkat lagi. Cekak, bunyi. Langsung saya glosor. Besoknya saya demam. Dapat 2 hari saya pergi ke dokter Prof. Gunawan, ada yang tahu, di Jalan Imam Bonjol, ya itu spesialis syaraf. 3 hari di sana nggak sembuh, saya pergi ke spesialis otot, nggak sembuh. Akhirnya saya ke dokter Diabodo, dia kaset ya di situ. Terapi 10 kali, pertama kali terapi 10 kali. Sembuh enggak, sebel ya, karena antri kan, lama ya di rumah sakit tiap hari begitu. Bagi saya itu, saya nggak suka ya antri-antri gitu. Lama-lama enak sedikit, dapet ya. Nyapu gini aja loh, bunyi ceklek. Nah, seperti itu. Kemudian Tuhan itu baik sama saya. 2 minggu setelah saya sakit itu masih hangat badan saya ya. Diajak sama suami saya ke ahli kungfu di Perak. Ya, disuruh tengkurap gini di lantai, dia periksa tulang-tulang. Kayak orang Xiaolingxi gitu lah. Oh nggak apa-apa, tapi saya bangun nggak bisa. Sakit Bapak Ibu beneran. Aduh, saya ini nggak pernah sambatan ya, tapi kali itu sampai keringet dingin. Duduk aja nggak bisa, setengah jam aja nggak bisa. Sakit sekali. Udah gitu sembuh lagi, namanya ibu rumah tangga, dan di rumah saya itu ada home industry ya. Saya itu orangnya nggak bisa diem. Kambuh lagi, di terapi lagi 10 kali. Sekali terapi itu 10 kali. Jadi harus ke sana seminggu 2 kali. Berapa minggu sembuh lagi, sampai suatu ketika saya minum produk kalsium cukup banyak ya, udah enakan, tapi akibatnya kan terjadi pengapuran karena kalsiumnya cukup banyak. Ya itulah olahraga lagi, baru lompat 1 kali, ceklek, sakit lagi begitu ya. Dan itu saya alami bertahun-tahun, 30 tahun lebih. Di situ saya di Jawa Pos itu diulas bahwa seseorang yang kena HNP itu harus diderita seumur hidup. Harus hati-hati menjaga atau mengangkat beban. Jadi saya hati-hati ya. Angkat gayung ya, kita mandi dulu kan tradisional ya, pakai gayung gitu ya. Angkat gayung aja nggak kuat. Pada saat sakit nggak kuat. Kalau ingat itu luar biasa ya. Sekali lagi saya pernah turun dari mobil, turun aja seperti orang baru melahirkan. Ipar saya lihat saya itu sampai begini-begini, saya bilang ajak saya ke dokter. Waktu itu kami di Denpasar. Ada dokter syaraf mau nggak? Dulu orang berpikir dokter syaraf itu kan dokter gila ya. Ternyata dia kan yang mengerti susunan syaraf kita. Saya bilang dokter apa aja yang penting saya sembuh. Nah seperti itu. Wes tak pikir lagi, pokoknya aku sembuh dari yang sakit ya. Singkat cerita, mulai saya hati-hati ya, nggak angkat. Jadi kalau mau duduk itu jongkok, angkat beban itu jongkok, angkat sedikit. Saya alami 30 tahun loh, bayangin ya kan. Jadi saya sampai beberapa bulan yang lalu, setiap saya mau berdiri di meja makan atau di restoran, dari mundur tuh saya maju dikit ke depan, saya tekan itu meja, saya berdiri. Jadi saya sembuhnya begini. Pernah kelihatan bapak atau ibu yang jalannya begini? Ya, itu karena kecetit. Dia kecetit kan maksa jalan. Nah, akhirnya lama-lama dia skoliosis seperti itu. Saya nggak mau, saya dari kecil udah genit ya. Bayangin kalau saya jalan begini, Jadi saya waktu sakit itu kasihan anak-anak saya. Yang pria itu angkat saya dari depan, yang perempuan tuh angkat dari belakang. Karena ini kan dikasih besi.
Ya, jadi saya kalau udah berdiri, sini kemeng, kenceng, saya tahan paha saya begini, udah kenceng, baru saya jalan. Makanya saya sembuhnya lempeng begini, masih lempeng kan? Saya nggak mau, sembuh kayak gitu ya, amit-amit seperti itu. Sampai suatu ketika saya ambil produk ini di kantor. Jadi saya nggak dengar presentasi seperti ini. Bapak Ibu luar biasa hari ini dengar presentasi seperti ini ya. Saya nggak. Saya beli 2 box itu saya ambilnya di kantor. Pertama kali saya lihat dan saya dengar presentasi seperti ini. Dari 2 box belum saya bawa pulang, saya langsung upgrade 12. Ya kan? Bapak Ibu perhatikan. Ada 3 hal yang terutama yang harus kita lihat di sini. Yang pertama pasti kita lihat perusahaan. Perusahaannya ece-ece atau tidak? Perusahaan yang luar biasa. Saya katakan perusahaan farmasi terbesar dan tertua di Jepang. Bukan perusahaan multi level. Dia tidak pulaan dari mana-mana. Dia produk sendiri. Seperti itu. Yang kedua saya lihat produknya. Ya. Waktu itu saya lihat Ibu Aisyah. Yang lihat ya, yang diabetes, bola matanya yang kiri diambil. Pertama kali saya lihat dia. Jadi saya betul-betul kenal, saya lihat seperti ini. Diambil dari rumah sakit Gatot Subroto. Saya kenal sekali, saya tahu sekali. Saya bilang, wah produknya membantu banyak. Ya kan? Yang ketiga saya lihat dia punya bukan ingredient, saya lihat sistem. Ya, kita tahu binary itu luar biasa, tapi perusahaan ini luar biasa. Kita dipayungi oleh hukum yang luar biasa. Undercutting semua multi level itu di luaran undercutting, tapi dia tindakannya benar-benar. Siapa yang melakukan undercutting? Prosesnya hukum. Dan bukan cuma ngomong ya, terbukti, bukan cuma suspense secara pohon atau jaringannya dia, bukan. Betul-betul diproses hukum. Siapa yang macam-macam? Ya, seperti itu. Saya bilang kasihan mereka yang baru jalan. Di sini saya lihat integritas perusahaan. 3 ini bagi saya cukup. Dari 12 box itu saya bawa pulang. 1 saya konsumsi, 1 saya kasihkan ibu saya. Ibu saya usianya sudah 85, Alzheimer, kepikunannya cukup parah karena nganggur ya, mama saya itu. Waktu konsumsi 1 minggu, tangan mama saya tuh mau merah muda begini. Tadinya pucet. Aduh, kalau disuruh mandi itu tengkar sama saya. Karena dia belum mandi aja sudah merasa dingin. Dingin, kasih air hangat aja masih nggak mau, seperti itu. Kemudian sekarang sudah nggak pakai mantel lagi. Biasanya bangun tidur, mau tidur selalu mantelan. Sekarang tidak. Jadi saya lihat manfaat kita ini, katakan nggak, jangan mikir jualan dulu Bapak Ibu. Kalau kita jalankan suatu usaha atau dengar sebuah produk, saya lihatnya begini, kalau Bapak Ibu itu butuh produk, beli secukupnya, setuju? Tapi kalau mau jalankan, seperti kami ini yang mau jalankan bisnisnya, sekarang saya tanya malam ini, dengan modal 19.800.000, terus gampang-gampangan di Coktiol, kita jualan apa sih? Dengan modal 20 juta, ada yang masih saya saran? Saya punya duit nih 20 juta, tolong dong kasih saya saran yang bisa saya punya penghasilan 10 juta aja sebulan. Kalau 5 juta nggak cukup ya, 10 juta aja sebulan. Ada saran? Mungkin dari ahli ekonomi malam hari ini. 20 juta saya bisa punya penghasilan 10 juta. Ada ya? BEP dalam waktu sebulan. Nggak ada yang berani. Kalau kita lihat itu sebuah bisnis. Kemudian 12 box ini tidak dikonsumsi. Dijual semua ke tetangganya sehat semua. Modalnya di mana? Nggak ada. Kenapa bisnis multi level itu banyak yang jatuh orang-orang semangatnya? Karena nggak pakai bondo. Setuju? Coba Bapak Ibu punya toko, dimodalin 1 miliar, sepi rame dijaga, betul? Kenapa? Karena modalnya banyak. Di sini dia berpikir 12 box udah saya jual semua kok, nggak pakai modal kan? Ya udahlah, mandek ya wes lah. Ngundang 1 nggak datang, minggu depan semangat lagi 1 nggak datang, lama-lama kita sendiri ikut nggak datang. Hadiri setiap pertemuan seperti saya. Hari ini undangan saya nggak ada yang datang, ya kan? Minggu lalu juga nggak ada yang datang, saya datang sendiri. Loh, saya kan juga orang, saya juga kan kepingin tahu banyak. Siapapun yang presentasikan di depan ini, pasti kita dapat sesuatu. Pasti dapat sesuatu. Kalau nggak, coba Bapak Ibu gantian presentasi di sini. Kalau udah dengar 3-4 kali kan bisa. Ajukan diri. Selalu bersemangat. Saya lihat Pak Arto itu ya. Dia selalu cari yang lebih bisa. Terbukti seperti itu. Pada saat kita semangat, bonus itu ngikutin sendiri. Jangan pernah berpikir, saya jual ke teman saya dapat bonus dari dia. Loh, gimana ceritanya? Beli dari Jakarta 1650, saya jual 1650. Ongkos kirim saya yang nanggung loh. Saya untung dari mana? Nggak ada. Perusahaan yang kasih saya, bukan bonus dari teman-teman kita, bukan. Jangan pernah berpikir kita manfaatkan teman kita manfaatkan saudara kita. Jangan pernah berpikir begitu. Saya selalu berpikir begini, perusahaan farmasi
untuk mengenalkan produk barunya dia ke apotek maupun ke para dokter maupun ke rumah sakit lewat siapa? Detailer. Dibayar nggak? Dibayar, saya detailernya. Setuju? Kita semua detailernya. Jadi saya berpikir begitu, loh detailer dapat uang nggak dari yang dijualin itu? Enggak kan? Sama, kita juga nggak dapat. Jadi apa ya, buang pikiran buruk setiap undangan. Saya bilang begini, soro yo, lambiku sampai menirun, daun sitok saya mau datang gitu kan. Saya bilang bersyukurlah. Kalau kita prospek orang Grab ikut, saya prospek orang Gojek ikut, besok siapa yang antar saya naik Grab? Setuju? Kalau kita prospek porter semua ikut, besok siapa yang bantu angkat barang saya? Bersyukurlah bahwa bisnis ini tidak semua orang bisa melihat, tapi Bapak Ibu di sini malam ini bisa melihat. Ada peluang yang luar biasa. Awal-awal saya di sini, saya 2 minggu tuh belum dapat apa-apa, karena saya masih belajar. Saya belajarnya mahal ya, Bapak Ibu di sini murah. Dari Jakarta saya ke Semarang, saya dengar Dr. Wiji ahli stem cell di Semarang. Saya nunggu 5 hari. Tengok-tengok nganggur kuliner aja di Semarang. Berapa saya bayar hotel? Berapa saya bayar kendaraan? 5 hari. Hanya untuk dengar presentasi seperti ini. Tapi saya menabung. Menabung apa? Menabung pengetahuan. Karena, loh, Bu Chandra, saya harus minum dulu. Kalau saya sembuh, baru saya akan kenalkan produk ini ke teman. Betul? Apa dokter tuh stroke dulu ngobatin orang stroke? Apa dokter itu diabetes dulu baru ngobatin orang diabetes? Enggak kan? Nah, kita bisa cerita, bisa dapatkan itu dari testimoni antara teman kita. Setuju? Jadi Bapak Ibu, mari sekali lagi saya katakan produk ini luar biasa, bisnisnya juga luar biasa. Datang lagi Rabu depan, semangat!